Pernahkah kamu merasa seolah dunia sepakat untuk tidak melihatmu? Padahal kamu hadir, kamu berjuang, kamu tetap baik meski kebaikanmu dibungkam. Tapi mengapa justru kamu yang disingkirkan? Mengapa kamu yang tulus dianggap asing? Dan yang lebih menyakitkan, mengapa mereka mencoba memadamkan cahayamu, padahal kamu bahkan tak pernah ingin merebut milik siapapun? Mungkin selama ini kamu bertanya dalam diam, apakah cahaya sepertiku memang tak diinginkan di dunia yang bising ini? Apakah ketenangan adalah ancaman bagi mereka yang hidup dari sorak-sorai? Tapi tunggu dulu, bagaimana jika semua luka, semua pengkhianatan, semua kesepian itu bukanlah hukuman, tapi jalan suci yang dipilihkan semesta agar kamu bersinar dengan cara yang tak bisa dihentikan siapapun? Tetaplah di sini, karena di perjalanan ini kamu akan tahu bahwa mereka memang mencoba memadamkanmu, tapi semesta dan sesuatu yang jauh lebih besar dari manusia menolaknya. Bab 1. Awal yang tak dianggap tapi diangkat. Pada awalnya kehadiranmu tidak dihitung. Kau adalah sosok yang lewat begitu saja, seperti angin sepoi di siang yang terik, dirasa tapi tak pernah diperhatikan. Kau bicara dengan lembut, tapi dunia hanya mau mendengar yang lantang. Kau berjalan dengan niat baik, tapi mereka menganggapmu lemah. Di tengah keramaian manusia yang mencintai gemerlap, kamu memilih menjadi teduh. Tak banyak yang menyapa, tak banyak yang mengajak, karena cahaya dalam dirimu terlalu tenang untuk mereka yang terbiasa dengan riuh palsu. Mereka tidak melihatmu bukan karena kamu tidak ada, tapi karena mata mereka hanya mengenali yang bersinar karena sorot lampu, bukan yang bercahaya dari hati. Namun kamu tidak goyah, kamu terus hadir meski tak dianggap. Seperti akar yang tumbuh diam-diam dalam tanah, kamu menguat bukan karena perhatian, tapi karena keteguhan yang kamu tanam sendiri. Di tempat yang dingin, di sudut yang sunyi, kamu belajar menyusun ketahanan. Kamu menyeka air matamu sendiri, kamu menyembuhkan lukamu sendiri, dan kamu menguat tanpa perlu tepuk tangan siapapun. Mereka mengira kamu tak punya daya, karena mereka hanya melihat permukaan. Mereka tidak tahu bahwa jiwa yang ditempa dalam sepi kelak akan menjadi benteng yang tak bisa diruntuhkan oleh kebisingan dunia. Dan ketika kamu mulai menumbuhkan terangmu perlahan, dunia mulai resah. Mereka yang dulu mengabaikanmu kini bertanya-tanya bagaimana kamu bisa tetap berdiri. Mereka melihatmu mulai bersinar, bukan karena pujian, tapi karena ketulusan. Dan saat itu, sesuatu dalam diri mereka terguncang, karena mereka mulai sadar bahwa selama ini mereka salah. Mereka mencoba memadamkanmu, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu adalah cermin. Cermin yang menampilkan apa yang mereka buang, ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan. Itulah mengapa mereka merasa terganggu oleh kehadiranmu yang tetap tenang ketika dilukai. Tapi kamu tidak datang untuk membalas. Kamu tidak berjalan untuk mengalahkan siapa-siapa. Kamu hanya ingin menjadi dirimu yang sebenarnya. Namun justru karena itu, mereka merasa kamu terlalu kuat. Karena kekuatanmu lahir bukan dari pengakuan manusia, tapi dari hubunganmu dengan Tuhan. Mereka mencoba mematikan cahayamu, tapi mereka tidak tahu bahwa cahayamu tak bersumber dari luar. Ia berasal dari dalam. Dan selama kamu masih bernapas, selama hatimu masih lurus, dan jujur kepadanya, tak ada satupun tangan yang bisa benar-benar memadamkanmu. Sebab mereka lupa satu hal, bahwa cahaya yang datang dari kebenaran akan dijaga oleh semesta. Kau bukan api yang menyala karena bensin pujian, kau adalah pelita kecil yang menyala oleh keyakinan. Dan ketika dunia mencoba meniupmu berkali-kali, kau justru semakin terang. Karena setiap luka yang kau terima berubah menjadi minyak bagi nyalamu. Kau bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi di mata langit kau sedang diangkat. Maka jangan mundur, teruslah berjalan, karena cahaya yang dijaga oleh Tuhan tidak akan pernah padam. Bab 2. Ketika dunia mengira kau telah padam. Ada masa dalam hidupmu ketika semuanya menjadi senyap. Dunia seakan tak peduli kau ada atau tidak. Orang-orang yang dulu memujimu tiba-tiba menghilang, dan mereka yang dekat mendadak menjauh tanpa alasan. Seperti lampu yang sengaja dipadamkan, kamu ditinggalkan dalam kegelapan yang asing. Tidak ada pelukan, tidak ada pengakuan, tidak ada tangan yang menggenggam.
Tapi anehnya, di tengah sepi yang mencengkeram, kamu justru mulai menemukan satu hal yang tak pernah kamu temukan saat kamu dikelilingi banyak orang. Dirimu sendiri. Kamu mulai mendengar suara hatimu, suara jiwamu, suara yang selama ini tenggelam oleh tepuk tangan semu. Dunia mengira kamu telah padam, bahwa tak ada lagi cahaya dalam dirimu karena mereka tak melihatmu bersinar seperti dulu. Tapi mereka salah. Mereka menilai dari apa yang terlihat, tidak dari apa yang tumbuh. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang dalam proses menjadi. Bahwa kesendirianmu bukan tanda kekalahan, tapi fase penyucian. Karena ada saat di mana Tuhan memisahkanmu dari keramaian, agar kamu bisa kembali mengingatnya tanpa gangguan. Dan disitulah api dalam jiwamu dinyalakan kembali. Bukan api yang membakar dunia, tapi api yang menghangatkan batinmu sendiri. Sementara mereka sibuk menertawakanmu dari kejauhan, kamu justru duduk dalam diam, berdoa dalam tenang, dan menyembuhkan semua luka yang sempat mereka tinggalkan. Kamu tidak terburu-buru membuktikan apapun, karena kamu tahu membuktikan diri kepada manusia adalah pekerjaan yang tak ada ujungnya. Maka kamu memilih jalan sunyi, jalan dalam, jalan pulang ke Tuhan. Di sana kamu belajar bahwa terang tidak selalu terlihat oleh mata manusia, tapi selalu dikenali oleh hati yang jujur. Dan ketika waktumu tiba, kamu muncul kembali. Bukan dengan sorak, bukan dengan pamer, tapi dengan keutuhan. Kamu tidak lagi butuh validasi dari luar, karena kamu telah menjadi seseorang yang tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dan itulah yang membuatmu berbahaya bagi dunia yang terbiasa dengan kepalsuan. Mereka tidak bisa lagi memanipulasimu, tidak bisa lagi mengendalikanmu, karena kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mudah roboh hanya karena hinaan. Kamu tidak lagi gemetar hanya karena diabaikan. Kamu telah tumbuh menjadi cahaya yang stabil. Dan pada akhirnya, semesta menolak untuk melihatmu padam. Karena Tuhan tidak menciptakanmu hanya untuk bertahan, tapi untuk bersinar dalam cara yang paling jujur, paling tulus, dan paling bermakna. Dunia boleh tak melihat nyalamu, tapi langit tak pernah buta. Dan percayalah, ketika langit merestui langkahmu, tak ada satu pun kegelapan di bumi yang bisa menghentikanmu. Bab 3. Musuhmu adalah cermin diri mereka. Tahukah kamu bahwa kadang mereka membencimu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu mewakili sesuatu yang mereka tinggalkan. Kamu hadir dengan kejujuran dan itu menyakitkan bagi mereka yang hidup dalam tipu daya. Kamu hidup dengan sederhana dan itu menampar hati mereka yang mengejar pengakuan. Kamu bersikap tenang dan itu mengganggu mereka yang tak pernah damai dalam pikirannya sendiri. Tanpa sadar, kehadiranmu menjadi cermin. Dan manusia paling takut pada cermin yang menampakkan kekurangan mereka dengan jujur. Maka jangan heran jika senyummu memancing sindiran dan ketulusanmu dianggap pura-pura. Mereka mencoba menjatuhkanmu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tak bisa mereka kontrol. Kamu hidup dengan prinsip. Kamu berkata tidak ketika harus berkata tidak. Dan itu membuatmu berbeda. Dalam dunia yang menukar nilai dengan popularitas, orang seperti kamu dianggap ancaman. Maka mereka menyusun cerita, menyebar kabut dusta, berharap orang lain menjauhimu. Tapi yang mereka lupa bahwa karakter tidak dibentuk oleh gosip, melainkan oleh kesetiaanmu pada nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Luka yang mereka berikan padamu bukanlah akhir. Justru dari sanalah kamu belajar mengenal watak manusia yang sesungguhnya. Kamu mulai bisa membedakan mana yang mencintaimu karena nurani dan mana yang hanya mendekat karena peluang. Kamu sadar tidak semua pelukan tulus. Tidak semua tepuk tangan bermakna. Tapi kamu tidak menjadi sinis. Kamu tetap memilih menjadi cahaya meskipun tahu bahwa cahaya selalu mengundang bayang-bayang. Dan itulah keindahan dari dirimu yang tetap jujur. Kamu tidak berubah menjadi seperti mereka. Kamu tidak membalas hinaan dengan hinaan atau kebencian dengan balas dendam. Kamu mengerti bahwa musuhmu bukan benar-benar membenci dirimu, mereka membenci perasaan bersalah yang muncul saat melihatmu. Kamu mengingatkan mereka pada versi terbaik dari diri mereka sendiri, yang telah lama mereka kubur demi kenyamanan semu. Maka kamu tetap melangkah, bukan untuk membuktikan apapun,
tapi untuk tetap setia pada panggilan jiwamu sendiri. Dan percayalah, orang yang membuatmu musuh sebenarnya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kamu hanya kebetulan lewat sebagai cermin yang jujur. Maka jangan biarkan luka mereka mengaburkan cahaya dalam dirimu. Tetaplah jernih, tetaplah lembut, karena semesta mengenali hati yang tidak membalas luka dengan racun. Semesta menyayangi jiwa yang tetap jujur, meski dunia tak henti mencoba mencemarinya. Bab 4. Kau terluka, tapi tak pernah hancur. Ada saat-saat dalam hidupmu ketika kau merasa semuanya terlalu berat, ketika dunia seperti tak menyisakan ruang untukmu bernapas dengan tenang. Ucapan orang menjadi seperti belati yang tak kasat mata, menyayatmu perlahan dari balik senyuman mereka yang palsu. Kau belajar menahan tangis di balik senyum yang dipaksakan. Kau tetap ramah meski hatimu robek. Dan di malam-malam yang lengang, kau rebah dalam doa yang tidak kau ucapkan kepada siapapun kecuali Tuhan. Bukan karena kau lemah, tapi karena kau tahu hanya Tuhan yang benar-benar mendengar, bahkan ketika lidahmu tak mampu berkata apa-apa. Tapi meski kau terluka, kau tak pernah benar-benar hancur. Kau mengumpulkan kembali pecahan dirimu satu persatu, dengan sabar, dengan cinta. Tidak ada yang tahu seberapa sering kau bangkit sendirian. Tidak ada yang menyadari betapa banyaknya air mata yang kau sembunyikan agar dunia tetap melihatmu kuat. Dan dalam proses yang pelan itu kau tumbuh. Luka-lukamu tak membuatmu pahit, mereka membuatmu dalam. Kau tidak menjadi keras, kau justru menjadi lembut dengan kekuatan yang tak banyak dimiliki orang lain. Kekuatan untuk memaafkan, kekuatan untuk tetap mendoakan mereka yang menyakitimu. Karena di titik terdalam lukamu, kau menemukan cahaya. Sebuah cahaya yang tak pernah padam, meski dunia mencoba memadamkannya dengan segala cara. Cahaya itu bukan berasal dari luar, tapi dari tempat paling suci dalam dirimu. Kesadaran bahwa kau dicintai Tuhan, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau terus mencoba kembali kepadanya. Dan dari kesadaran itulah kau mulai sembuh. Bukan karena dunia meminta maaf, tapi karena kau memilih untuk tidak menyimpan luka sebagai dinding, melainkan sebagai jendela untuk melihat lebih dalam ke dalam jiwa. Kau tahu kini bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi berani untuk bangkit meski tak ada yang membantu. Menjadi cahaya bukan berarti tak pernah meredup, tapi punya nyala yang terus mencari bahan bakar dari harapan dan keimanan. Kau tak butuh banyak pujian untuk tahu nilaimu, karena luka-luka itulah yang justru memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Kau bukan manusia yang rapuh, kau adalah manusia yang membuktikan bahwa hati bisa tetap utuh meski berkali-kali diuji oleh retakan. Dan kini lihatlah dirimu, masih berdiri, masih berjalan, masih percaya bahwa kebaikan tidak sia-sia, walau sering tak dihargai oleh manusia. Karena kamu tahu, yang melihatmu bukan hanya mereka yang di dunia, tapi Dia yang menggenggam seluruh semesta. Dan selama Dia belum menyerah padamu, maka kamu pun tidak boleh menyerah pada hidup. Kamu boleh terluka, tapi kamu tidak akan hancur, karena cahaya yang kamu jaga bukan milik dunia, ia adalah titipan Tuhan dalam jiwamu. Bab 5. Semesta tak buta melihat kebenaranmu. Seringkali kamu bertanya dalam hati, mengapa yang jujur justru disingkirkan? Mengapa yang tulus dipermainkan? Mengapa yang sabar justru diuji tanpa henti? Dan kamu tak menemukan jawabannya dari manusia, karena terlalu sering dunia membela yang bising, bukan yang bijak. Terlalu banyak orang terpesona pada kilau palsu, lalu buta terhadap cahaya yang murni. Maka kamu berjalan sendiri dengan getir sambil memeluk nilai-nilai yang terasa asing. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu, semesta tidak buta. Kebenaran yang kamu jaga mungkin tak dipahami hari ini, tapi ia akan tumbuh. Ia akan menemukan waktunya untuk bersinar. Apa yang kamu perjuangkan dalam diam bukan sia-sia. Setiap kebaikan yang kamu lakukan meski tak dilihat, setiap niat baik yang tak dibalas dengan adil, semuanya dicatat. Mungkin kamu tak mendapat balasan dari mereka yang kamu tolong, tapi hidup ini lebih besar dari itu. Kadang semesta menyembunyikan hasil dari perjuanganmu, bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu dari kesombongan. Karena jiwa yang benar-benar bersinar adalah jiwa yang tetap baik,
bahkan ketika tak ada yang melihat. Dan disitulah kekuatanmu. Kamu tetap menanam kebaikan meski tanahnya keras. Kamu tetap berbicara jujur meski dibalas dengan fitnah. Kamu tetap setia pada nilai yang benar, meski dunia mengejekmu karena tidak menyesuaikan diri. Tapi ingat, air tetaplah air. Ia tak perlu menjadi anggur untuk dihargai. Dan kamu tak perlu menjadi orang lain untuk diterima. Yang kamu perlukan hanya satu, percaya bahwa apa yang kamu bawa adalah cahaya yang berasal dari sumber yang agung. Bukan dari dunia, tapi dari Tuhan yang Maha Melihat. Semesta bekerja dalam diam. Ia mengatur waktu yang tepat untuk menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang hanya pura-pura benar. Kau hanya perlu terus berjalan, tidak tergesa-gesa, tidak pula menoleh kepada keraguan, karena saat waktunya tiba, cahaya dalam dirimu akan menjadi bukti yang tak bisa dibantah. Bukan karena kamu berkata keras, tapi karena hidupmu sendiri akan bersaksi. Akan ada masa ketika mereka yang dulu mencibirmu mulai bertanya bagaimana kamu tetap tegak ketika mereka berusaha menjatuhkanmu. Dan saat itulah kamu akan tahu, kamu tidak pernah sendirian. Semua luka, semua pengorbanan, semua kesabaran yang kamu pelihara dalam gelap, ternyata sedang disaksikan. Bukan oleh manusia, tapi oleh langit. Dan langit tidak tinggal diam melihat kejujuran yang terus direndahkan. Ia akan bertindak. Bukan dengan drama, tapi dengan keajaiban yang datang dalam bentuk yang tak terduga. Maka tetaplah jujur, tetaplah tulus, karena semesta tak pernah buta melihat kebenaranmu. Bab 6. Kesunyian yang membentuk sayapmu. Tidak semua perjalanan menuju cahaya diiringi tepuk tangan. Kadang justru sebaliknya. Langkahmu ditemani sunyi yang panjang dan dingin. Kamu berjalan dengan pertanyaan yang tak terjawab, menatap ke depan tanpa tahu pasti di mana ujungnya. Tapi justru disitulah sayapmu mulai tumbuh. Dalam sepi, kamu belajar mengenal dirimu. Dalam hening, kamu menyelami suara Tuhan yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Di titik terendahmu, kamu tak kehilangan arah. Kamu hanya sedang dipanggil untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Kesunyian yang mereka anggap kutukan justru adalah tempat terbaik untuk menempa batin. Di sana kamu belajar tidak bergantung pada pujian. Kamu belajar menata ulang harapanmu dari manusia menuju Tuhan. Kamu memurnikan niatmu. Kamu melepaskan ambisi yang semu. Dan ketika itu terjadi, pelan-pelan kamu mulai menyadari bahwa sepi bukan musuhmu. Ia adalah ruang sakral, tempat Tuhan mendekapmu lebih dekat daripada sebelumnya. Maka jangan takut pada kesunyian, karena di sanalah kehadirannya terasa paling utuh. Mereka yang meninggalkanmu mungkin berpikir kamu akan runtuh. Tapi yang tak mereka pahami adalah bahwa kepergian mereka membuka ruang baru dalam hidupmu. Ruang untuk terbang. Dan kamu mulai merentangkan sayap yang tak pernah kamu sadari kamu miliki. Sayap itu bernama keteguhan, bernama pengertian, bernama iman. Ia tak berbunyi keras tapi kuat menopangmu terbang tinggi tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kesunyian mengajarkanmu untuk tidak buru-buru. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang tumbuh secara mendalam tidak pernah tumbuh dengan cepat. Kamu belajar menunggu dengan ikhlas, bukan pasrah karena kalah, tapi tenang karena yakin bahwa ketika waktumu tiba, tak ada satupun tangan yang bisa menahannya. Kamu tidak perlu berlomba dengan siapapun, karena garis akhir hidupmu bukan pengakuan dunia, melainkan ridha Tuhan. Dan ketika kamu terbang, dunia akan terdiam. Mereka yang dulu mencemooh akan bertanya, bagaimana kamu bisa sejauh ini? Tapi kamu akan tersenyum, karena mereka tak tahu. Kamu ditempa oleh kesunyian, dibesarkan oleh doa-doa dalam tangis, dan dibentuk oleh cahaya yang tak pernah redup meski dunia berusaha memadamkannya. Maka biarlah kesunyian menjadi saksi, sebab dari sana, sayap-sayapmu mulai terbentang. Bab 7. Bukan mereka yang mengangkatmu, tapi tangan tak terlihat. Kau pernah mengira bahwa untuk diakui, kau harus diterima oleh mereka. Bahwa untuk dihargai, kau harus menyenangkan banyak orang. Tapi hidup perlahan-lahan mengajarkan bahwa pengakuan yang paling tulus tidak datang dari sorak-sorai manusia, melainkan dari ketenangan hati setelah kau tetap jujur.
meski tak ada yang memujimu. Dunia sibuk memilih siapa yang mereka angkat, seringkali berdasarkan suara terbanyak, bukan nilai terdalam. Tapi semesta bekerja dengan hukum yang lebih tinggi, hukum keadilan ilahi. Ia memilih siapa yang bertahan, bukan siapa yang paling terlihat. Ketika kamu mulai naik, mereka akan mencari alasan. Oh, dia naik karena kenal orang dalam. Dia sukses karena beruntung. Mereka tidak bisa menerima bahwa mungkin kamu memang dijaga oleh tangan tak terlihat. Mereka tak bisa menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari koneksi dan kepintaran, yaitu perlindungan dari langit. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tahu jalanmu terjal. Kamu tahu peluhmu tak ringan. Kamu tahu air matamu lebih banyak daripada yang mereka duga. Dan semua itu cukup menjadi saksi. Tangan yang mengangkatmu bukan tangan yang kamu rayu, bukan dari mereka yang kamu puaskan, tapi dari Dia yang melihat kamu tetap sabar ketika tak dihargai, tetap kuat ketika tak dibela. Tangan itu yang diam-diam menyingkirkan penghalang, mengatur waktu, membuka jalan, dan menjadikanmu tetap utuh saat yang lain karam karena pencitraan. Maka jangan bersedih jika manusia tak mengakui perjuanganmu, karena kamu tidak sedang bekerja untuk pujian mereka. Kamu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih abadi, keberkahan. Dan keberkahan bukan milik mereka yang dilihat banyak orang. Ia milik mereka yang dilihat oleh Tuhan dalam sujudnya. Maka ketika kamu mulai naik dan dunia bertanya, mengapa dia? Hatimu tahu jawabannya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu memilih tetap jujur di dunia yang menertawakan kejujuran. Dan kejujuran seperti itu tak bisa dibeli, tak bisa direkayasa. Ia adalah cahaya yang dilindungi oleh langit. Bab 8. Luka. Tak menggagalkan cahaya, ia justru menguatkannya. Jangan pernah merasa gagal hanya karena kamu pernah terluka. Luka bukanlah akhir dari perjalananmu. Justru luka adalah bagian suci dari proses pembentukan dirimu. Setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap malam panjang yang kamu lewati sendirian, setiap pengkhianatan yang menyayat, semuanya adalah pelatihan. Pelatihan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tapi dicatat penuh cinta oleh langit. Luka bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kamu pernah berani mencintai dengan tulus, mempercayai dengan sepenuh hati, dan berharap dengan penuh iman. Dan ya, tidak semua orang bisa menghargai ketulusanmu. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu. Ada yang akan datang hanya untuk mengambil, lalu pergi ketika kamu tak lagi berguna. Tapi kamu tidak akan berhenti menjadi baik hanya karena pernah dilukai. Karena kebaikanmu bukan reaksi, melainkan karakter. Ia tak dibentuk oleh situasi, tapi oleh nilai yang kau tanam jauh di dalam batinmu. Dan kamu tahu, melanjutkan hidup dengan tetap berbuat baik adalah kemenangan terbesar bagi seorang yang pernah dihancurkan. Setiap luka yang kamu rawat dengan doa dan kesabaran, lambat laun akan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu tidak mencolok, tapi menghangatkan. Ia tak menyilaukan, tapi menyembuhkan. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang yang dulu menyakitimu mulai mencari kehangatan dari cahaya yang mereka coba padamkan dulu. Tapi kamu tak perlu balas dendam, karena cahaya sejati tak membalas dengan api. Ia tetap menjadi terang bagi siapapun yang datang, bahkan mereka yang pernah menorehkan luka. Kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa menatap masa lalumu dengan tersenyum, bukan karena lukanya telah hilang, tapi karena kamu telah tumbuh melampauinya. Kamu menyadari bahwa luka-luka itu telah menjadikanmu manusia yang lebih bijaksana, lebih dalam, lebih mengerti kehidupan. Dan kamu akan tahu bahwa ada keindahan yang hanya bisa lahir dari hati yang pernah diremukkan, lalu memilih untuk tidak membenci. Disitulah cahaya paling murni itu lahir. Jadi jangan sesali luka-lukamu, jangan ratapi jalan terjal yang kau lewati, karena dari situlah cahayamu menjadi utuh. Dunia mungkin pernah mencoba memadamkannya, tapi justru dari reruntuhan, itulah kamu bersinar dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena ini bukan soal penampilan, ini soal jiwa. Dan jiwamu telah ditempa, diuji, lalu dibentuk kembali, hingga akhirnya menjadi pelita yang tak mudah padam. Cahaya yang lahir dari luka
adalah cahaya yang tak bisa dimatikan siapapun. Bab 9. Cahaya tak perlu izin untuk bersinar. Ada hal yang tidak disukai oleh dunia yang sibuk dengan topeng. Seseorang yang bersinar tanpa izin mereka. Mereka terbiasa mengatur siapa yang layak naik dan siapa yang harus tenggelam. Mereka merasa terganggu ketika ada seseorang seperti kamu, yang berjalan pelan namun pasti, yang bersinar tenang bukan karena sorotan, tapi karena keteguhan dalam batin. Kamu tidak datang membawa nama besar, kamu tidak melobi siapapun, kamu hanya menjadi dirimu. Tapi justru karena itulah, cahayamu begitu nyata, karena ia tak dibuat-buat. Dan yang asli, selalu menakutkan bagi dunia yang terbiasa berpura-pura. Kamu tidak menunggu validasi. Kamu tidak memohon disukai. Kamu tetap melangkah dengan kepala tegak meski mereka mencibir dari jauh. Karena kamu tahu, cahaya tak butuh izin untuk bersinar. Matahari tak menunggu disambut sebelum ia terbit. Dan jiwamu pun tak perlu berlutut di hadapan mereka yang hanya bisa menilai dari permukaan. Kamu mulai memahami bahwa menjadi terang bukanlah soal disukai, tapi soal keberanian untuk tetap jujur di tengah dunia yang menjual kebenaran dengan harga murah. Bersinarnya dirimu bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kamu tetap jernih meski telah melewati air keruh. Tentang bagaimana kamu tetap memilih kebaikan meski telah berkali-kali dibalas dengan pengkhianatan. Dan justru karena itu, kamu menjadi sosok yang tidak mudah dimengerti oleh mereka yang terbiasa dengan tipu daya. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tetap tenang? Mereka bingung. Kenapa dia tidak jatuh meski dijatuhkan? Mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari popularitas, yaitu kekuatan dari hati yang bersih. Ketika kamu bersinar, akan ada yang mencoba menutupimu. Akan ada yang menuduhmu sombong, hanya karena kamu tidak mengemis pengakuan. Akan ada yang membencimu diam-diam, karena kamu memantulkan cahaya yang mengganggu gelap dalam diri mereka. Tapi kamu tak perlu meladeni semuanya. Karena cahaya tak pernah berdebat dengan kegelapan. Ia hanya hadir dan gelap pun pergi. Maka tetaplah menjadi terang, bukan untuk dilihat, tapi untuk menjadi petunjuk bagi mereka yang benar-benar mencari jalan pulang. Ingatlah, tidak semua orang akan paham dirimu, tapi kamu tak lahir untuk dimengerti semua orang. Kamu lahir untuk menunaikan peranmu. Dan jika itu berarti bersinar sendirian, maka biarlah begitu. Karena dalam sunyi pun, cahaya tetap memiliki makna. Tak perlu berisik, tak perlu mencolok, cukup jadi nyata. Dan saat waktunya tiba, dunia tak akan punya pilihan lain, selain mengakui bahwa kamu bersinar bukan karena izin siapapun, tapi karena restu dari Tuhan dan kesetiaanmu kepada nurani. Bab 10. Ketika waktumu tiba, tak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya tibalah waktumu, waktu yang tak kau paksa, waktu yang tak kau buru, waktu yang datang bukan karena kamu paling cepat, tapi karena kamu paling siap. Setelah semua luka, setelah semua fitnah, setelah semua malam panjang yang kamu habiskan dalam doa tanpa suara, semesta pun mulai bergerak, tidak dengan sorak-sorai, tidak dengan gemuruh, tapi dengan tenang, seperti embun yang turun tanpa suara. Kau mulai naik perlahan, bukan ke tempat tinggi yang penuh sorotan, tapi ke tempat di mana hatimu damai, jiwamu utuh, dan langkahmu ringan. Dan saat itulah dunia mulai menyadari, kamu masih di sini, lebih kokoh dari yang mereka bayangkan, lebih bersinar dari yang mereka kira. Tapi kamu tak datang untuk membalas dendam. Kamu tidak membawa daftar luka yang ingin dibayar lunas. Kamu hanya datang sebagai dirimu yang baru, versi dirimu yang telah ditempa, dilebur dan kini bersinar tanpa kebencian. Disitulah keajaibannya. Kamu naik bukan dengan menjatuhkan, tapi dengan mengangkat dirimu sendiri dari reruntuhan yang mereka tinggalkan. Kamu tak meminta tempat, tapi semesta memberikannya. Bukan karena kamu paling pintar, tapi karena kamu paling sabar. Dan itulah pelajaran yang tak bisa dipalsukan. Seseorang yang telah mengerti makna luka, tak akan mudah tergoda oleh pujian semu. Kamu tetap tenang, tetap rendah hati, karena kamu tahu semua ini bukan milikmu. Ini hanyalah bagian dari takdir yang dipercayakan padamu, karena kamu tidak menyerah saat semua alasan untuk menyerah
terbentang di depan mata. Dan kini, ketika mereka yang dulu mencoba memadamkanmu mulai melihat cahayamu bersinar kembali, kau tidak membusungkan dada. Kau tidak berteriak, "Lihat, aku berhasil." Karena kamu tak pernah merasa ini soal keberhasilan. Ini hanya tentang kesetiaanmu pada nilai yang benar. Tentang keberanianmu untuk tidak berubah menjadi gelap, meski dunia berkali-kali mematikan lampumu. Kamu tetap menjadi dirimu. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi, saat waktumu tiba, jangan ragu. Terimalah dengan kepala tertunduk, melangkahlah dengan jiwa yang dewasa, karena kamu telah membayar perjalanan ini dengan air mata, kesunyian, dan pengorbanan yang tidak diketahui siapapun. Tak ada yang bisa menghalangi cahaya yang dilindungi langit. Dan sekarang, saatnya kamu bersinar, bukan untuk dunia, tapi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jiwa yang tetap jujur meski dunia membencinya. Jadi jika hari ini kamu merasa disingkirkan, jika langkahmu sunyi dan dunia tak memberi tempat untuk cahaya yang kamu bawa, jangan padam, jangan meredup, karena yang menciptakan cahaya dalam dirimu tidak pernah tidur. Ia melihat semua luka yang kamu diamkan. Ia menghitung semua kesabaran yang tak kau ceritakan. Dan ia tahu kapan waktumu akan tiba. Jangan biarkan dunia yang gelap membuatmu meragukan nyalamu. Karena yang bersinar dari dalam tak butuh sorotan luar. Dan ketika waktunya datang, tak ada satupun yang bisa menghalangimu. Tidak kata orang, tidak fitnah, tidak sunyi. Karena yang menjagamu bukan mereka, tapi langit. Maka tetaplah menjadi cahaya, meski tak disambut, meski tak dipahami. Karena cahaya seperti itu, bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa harapan masih ada.